Aku masih ingat jelas hari ketika mertuaku mempermalukan ibuku di depan seluruh keluarga besar. Memang hubunganku dengan mertuaku tidak pernah benar-benar baik. Sejak menikah dengan suamiku 3 tahun lalu, aku selalu dipandang sebelah mata. Menurut mereka, aku hanya perempuan dari keluarga sederhana yang tidak pantas menjadi bagian dari keluarga mereka. Apapun yang kulakukan selalu kurang di mata mereka. Beruntung suamiku berbeda. Meski tidak pernah membantah orang tuanya dengan kasar, ia selalu berdiri di sisiku. Berkali-kali ia mengingatkan keluarganya agar tidak menilai seseorang hanya dari harta atau penampilan. Sayangnya, nasihat itu tidak pernah benar-benar mereka dengarkan. Hari itu, keluarga besar berkumpul di rumah baru mertuaku untuk acara syukuran. Rumah 2 lantai itu berdiri megah di kawasan elit. Di sampingnya masih ada satu rumah kosong yang baru selesai dibangun. Kata mertuaku, rumah itu sengaja belum ditempati karena masih menunggu proses pengurusan beberapa dokumen. Aku sengaja mengundang ibuku agar ikut hadir. Sudah lama beliau ingin melihat rumah kami dan bertemu keluarga suamiku. Ibuku datang sendirian menggunakan angkutan umum. Beliau mengenakan gamis sederhana berwarna coklat yang sudah beberapa kali dijahit di bagian lengan. Sandal karetnya tampak mulai menipis. Di tangannya hanya ada tas kain berisi beberapa kotak kue buatan sendiri. Melihat penampilan ibuku, dadaku langsung dipenuhi firasat buruk. Benar saja, belum sempat aku menghampiri beliau, mertuaku lebih dulu memperhatikannya dari kejauhan. Tatapannya turun dari ujung kepala hingga ujung kaki. Lalu ia tertawa kecil. Beberapa anggota keluarga ikut menoleh. Aku kira tadi ada pengemis masuk ke halaman rumah, katanya sambil tersenyum sinis. Suasana mendadak hening. Semua mata beralih kepada ibuku. Aku melihat senyum ibuku perlahan memudar, tetapi beliau tetap berdiri tenang seolah tidak mendengar ucapan itu. Suamiku langsung menggenggam tanganku. Aku tahu ia sedang menahan emosi, namun mertuaku belum berhenti. Dengan suara yang lebih keras agar semua tamu mendengar, ia berkata, "Kalau memang butuh uang, suruh ibumu bersihkan rumah kosong itu. Kubayar 2 juta rupiah. Lumayan daripada keliling minta-minta." Beberapa tamu saling berpandangan. Ada yang terlihat tidak nyaman, ada juga yang hanya tersenyum tipis tanpa berani menegur. Aku sudah ingin membalas ucapan itu, tetapi suamiku lebih dulu melangkah. "Bu, jangan bicara seperti itu. Beliau ibu dari istriku." Kalimat suamiku justru membuat wajah mertuaku semakin berubah. Memangnya aku salah? Aku cuma mau menolong. 2 juta bukan uang kecil. Suamiku hendak berbicara lagi, tetapi ibuku menyentuh lengannya pelan. Beliau menggeleng sambil tersenyum. "Tidak apa-apa, Nak." Lalu beliau menatap mertuaku. "Kalau ibu memang membutuhkan orang untuk membersihkannya, saya bersedia." Jawaban itu membuatku semakin sedih. Ibuku sama sekali tidak membela dirinya. Beliau mengambil sapu, ember, dan kain pel yang disiapkan oleh asisten rumah tangga. Kemudian berjalan menuju rumah kosong di samping bangunan utama. Sejak pagi hingga sore, beliau bekerja seorang diri. Beliau menyapu halaman yang dipenuhi daun kering, mengelap kaca yang dipenuhi debu, membersihkan lantai, jendela, dapur, hingga kamar-kamar yang belum pernah dihuni. Tidak sekalipun aku mendengar beliau mengeluh. Bahkan beberapa kali aku mencoba membantu, tetapi beliau hanya berkata pelan, "Temani tamumu saja, ibu masih kuat." Sementara itu, dari teras rumah, beberapa kerabat mertuaku terus memperhatikan. Mereka menganggap ibuku benar-benar menerima pekerjaan itu karena sangat membutuhkan uang. Menjelang sore, rumah kosong itu berubah bersih. Lantainya mengilap, halamannya rapi. Tak ada lagi debu yang menempel di jendela. Mertuaku masuk untuk memeriksa hasil pekerjaan ibuku. Ia mengangguk pelan, lalu mengeluarkan segepok uang dari dalam amplop. 2 juta. Ambil. Ibuku menerima amplop itu dengan kedua tangan. Beliau tidak menghitungnya, tidak mengucapkan apapun selain kalimat sederhana. "Terima kasih." Mertuaku tersenyum puas. Mungkin dalam pikirannya semuanya sudah selesai. Beliau merasa telah menunjukkan kepada seluruh keluarga bahwa perempuan yang tadi dikiranya pengemis itu rela melakukan apa saja demi uang. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa beberapa jam lagi, tepat setelah matahari tenggelam, belasan mobil mewah akan memasuki kompleks itu. Dan semua orang yang siang tadi memandang rendah ibuku akan berharap bisa mengulang ucapan mereka. Setelah ibuku menerima amplop berisi uang 2 juta itu, acara syukuran kembali berlangsung seperti biasa. Para tamu mulai menikmati hidangan. Anak-anak berlarian di halaman.
Sementara orang-orang dewasa sibuk mengobrol membahas bisnis, pekerjaan, dan rencana liburan. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Aku menghampiri ibuku yang sedang mencuci tangan di halaman belakang. "Bu, maafkan aku." Beliau hanya tersenyum sambil mengusap kepalaku. "Kamu tidak perlu meminta maaf. Bukan kamu yang melakukan semua itu. Harusnya ibu tidak usah menerima pekerjaan tadi." Ibuku menggeleng pelan. Tidak semua penghinaan harus dibalas dengan kemarahan. Aku menunduk. Kalimat itu justru membuat dadaku semakin sesak. Suamiku datang menghampiri kami. Wajahnya masih terlihat menahan kesal. Aku sudah bicara sama ibu, tapi beliau malah marah kepadaku. Ibuku menepuk bahu suamiku. "Kamu sudah melakukan yang benar. Jangan bertengkar dengan orang tua hanya karena ibu." Suamiku menghela napas panjang. "Aku cuma tidak terima mereka memperlakukan ibu seperti itu." Ibuku kembali tersenyum. "Tidak apa-apa, hanya itu." Tidak ada sedikit pun kebencian di wajah beliau. Menjelang maghrib, sebagian tamu mulai berpamitan pulang. Aku mengantar ibuku sampai ke teras depan. Beliau masih memegang tas kain yang tadi dibawanya. Amplop berisi uang 2 juta itu dimasukkan begitu saja ke dalam tas tanpa pernah dibuka. Saat itulah terdengar suara mesin kendaraan dari arah gerbang kompleks. Awalnya kami tidak terlalu memperhatikan. Kami mengira hanya ada tamu lain yang datang terlambat. Namun beberapa detik kemudian, sebuah mobil berwarna hitam memasuki halaman. Di belakangnya muncul mobil kedua, lalu ketiga, keempat, kelima. Mobil-mobil itu terus berdatangan tanpa henti. Seluruh tamu yang hendak pulang menghentikan langkah. Semua mata mengarah ke jalan depan rumah. "Ada acara apa lagi?" bisik seseorang. Tak lama kemudian, jumlah mobil yang masuk semakin banyak. 10, 12, 15. Semuanya mobil mewah dengan warna senada. Berhenti berjejer rapi di depan rumah mertuaku hingga memenuhi sisi jalan. Suasana yang tadinya ramai mendadak berubah menjadi sunyi. Bahkan mertuaku yang sejak tadi sibuk mengantar tamu kini ikut melangkah ke halaman dengan wajah penuh kebingungan. "Siapa yang mengundang mereka?" tanyanya pelan. Tidak ada yang menjawab. Pintu mobil pertama terbuka. Seorang pria berusia sekitar 50 tahun turun mengenakan jas hitam yang sangat rapi. Ia tidak melihat ke arah rumah. Tatapannya justru menyapu halaman, seolah sedang mencari seseorang. Beberapa pria dan wanita berpakaian formal turun dari mobil-mobil lainnya. Tidak ada yang berbicara. Mereka hanya berdiri dengan wajah serius. Aku bisa merasakan suasana berubah menjadi sangat tegang. Lalu pria berjas itu berjalan beberapa langkah ke depan dengan suara yang cukup keras hingga terdengar oleh semua orang. Ia bertanya, "Maaf, apakah Ibu Aminah masih berada di sini?" Jantungku berdetak semakin cepat. Itu nama ibuku. Semua kepala langsung menoleh ke arah beliau. Mertuaku ikut menatap ibuku dengan wajah bingung. Pria itu kembali bertanya, "Kami sudah mencari beliau sejak sore. Kami tidak terlambat, kan?" Untuk pertama kalinya sejak acara dimulai, aku melihat raut percaya diri di wajah ibuku perlahan muncul. Beliau melangkah maju 1 langkah. "Ya, saya Aminah." Mendengar jawaban itu, pria berjas tersebut langsung membungkukkan badan dengan penuh hormat. Dan dalam hitungan detik, semua orang yang turun dari 15 mobil mewah itu melakukan hal yang sama. Tidak ada satupun yang tetap berdiri tegak. Mereka serempak memberi hormat kepada wanita yang beberapa jam sebelumnya masih dianggap pengemis oleh keluarga mertuaku. Saat itulah wajah mertuaku berubah pucat. Tak seorang pun bersuara. Halaman rumah yang sejak siang dipenuhi tawa kini berubah sunyi. Semua orang memandangi ibuku yang berdiri tenang di depan 15 mobil mewah itu. Aku sendiri sampai lupa cara bernapas. Pria berjas yang tadi membungkuk perlahan mengangkat kepalanya. "Ibu Aminah, maaf kami datang terlambat." Ibuku hanya tersenyum tipis. Perjalanan dari Jakarta memang jauh. Mendengar jawaban itu, pria tersebut tampak lega. "Syukurlah kami masih sempat bertemu dengan ibu." Mertuaku yang sejak tadi berdiri beberapa langkah di belakangku mulai mendekat. Wajahnya terlihat bingung. "Maaf, Bapak ini siapa?" Pria itu menoleh sekilas. "Saya Hendra." Hanya itu, tidak ada penjelasan lain. Namun sikapnya tetap tenang dan penuh wibawa. Mertuaku mencoba tersenyum. "Oh, jadi kenal dengan beliau?" Pria itu memandang ibuku lebih dulu sebelum menjawab. "Bukan sekadar kenal. Kami datang karena memiliki utang budi yang tidak akan pernah bisa kami lunasi."
Kalimat itu membuat semua orang saling berpandangan. Utang budi kepada ibuku? Aku menoleh ke arah ibuku. Beliau hanya menghela napas pelan. Seolah sudah menduga percakapan itu akan terjadi. Mertuaku tertawa kecil, meski terdengar dipaksakan. Mungkin Bapak salah orang. Hendra langsung menggeleng. Kami tidak mungkin salah mengenali orang yang pernah mengubah hidup keluarga kami. Jantungku kembali berdegup kencang. Aku bahkan tidak pernah mendengar cerita seperti itu dari ibuku. Selama ini yang kukenal beliau hanyalah seorang penjual kue rumahan yang hidup sederhana setelah ayah meninggal dunia. Beliau tidak pernah bercerita memiliki hubungan dengan orang-orang seperti mereka. Sementara itu, beberapa pria lain mulai membuka bagasi mobil. Satu persatu mereka menurunkan kotak-kotak besar yang dibungkus rapi. Ada yang membawa rangkaian bunga, ada pula yang membawa map kulit berwarna hitam. Pemandangan itu membuat para tamu semakin penasaran. Mertuaku mulai kehilangan ketenangannya. Bapak sebenarnya mau apa datang ke sini? Pria bernama Hendra itu mengeluarkan sebuah amplop tebal dari dalam map yang dibawanya. Lalu ia menyerahkannya kepada ibuku dengan kedua tangan. Ini surat yang seharusnya sudah kami berikan bertahun-tahun lalu. Ibuku tidak langsung menerimanya. Beliau justru menggeleng pelan. Bukankah waktu itu saya sudah bilang tidak perlu dicari lagi? Hendra tersenyum haru. Itulah sebabnya kami semakin merasa harus menemukan ibu. Aku melihat mata pria itu mulai berkaca-kaca. Orang dewasa yang sejak tadi tampak tegas itu kini seperti sedang menahan emosi. Ia menarik napas panjang sebelum berkata, "Kalau bukan karena ibu, ayah saya mungkin sudah meninggal lebih dari 20 tahun yang lalu." Kalimat itu membuat seluruh tamu tersentak. Aku memandang ibuku dengan penuh tanda tanya. Beliau menutup mata sejenak, seolah kenangan yang selama ini disimpan rapat mulai kembali memenuhi pikirannya. Sementara wajah mertuaku perlahan berubah pucat. Ia mulai menyadari bahwa wanita yang siang tadi disuruh membersihkan rumah kosong demi 2 juta rupiah, ternyata menyimpan masa lalu yang tidak diketahui siapapun. Dan itu baru permulaannya. Semua orang masih terpaku. Tidak ada lagi yang berani berbisik atau saling bercanda seperti beberapa jam sebelumnya. Perhatian mereka kini hanya tertuju kepada ibuku. Aku menatap wajah beliau, berharap mendapatkan penjelasan. Namun ibuku justru tersenyum kecil kepada pria bernama Hendra itu. "Kamu masih mengingat kejadian itu?" Hendra mengangguk tanpa ragu. "Bukan hanya saya, Bu. Seluruh keluarga kami mengingatnya setiap hari." Ia membuka map hitam yang tadi dibawanya. Dari dalamnya ia mengeluarkan sebuah foto yang sudah mulai kusam. Foto itu memperlihatkan seorang perempuan muda sedang menggendong anak kecil di depan sebuah rumah sakit. Meski wajahnya jauh lebih muda, aku langsung mengenali perempuan itu. Itu ibuku. Hendra menyerahkan foto tersebut kepadaku. "Simpanlah. Foto ini selalu ada di rumah kami." Tanganku bergetar saat menerimanya. Aku menoleh kepada ibuku. "Ibu, ini kapan?" Ibuku menghela napas pelan. 23 tahun yang lalu. Semua orang semakin penasaran. Hendra melanjutkan ceritanya. "Waktu itu ayah saya mengalami kecelakaan di jalan tol. Mobilnya terbakar. Banyak orang hanya menonton karena takut mendekat. Ia berhenti sejenak, berusaha menenangkan suaranya. Yang berlari menolong justru ibu kalian." Aku menoleh kepada ibuku dengan mata berkaca-kaca. Beliau tidak pernah sekalipun menceritakan kejadian itu. Ayah saya berhasil keluar dari mobil karena ibu memecahkan kaca menggunakan batu. Setelah itu, ibu ikut membawa ayah saya ke rumah sakit. Hendra tersenyum tipis. Masalahnya, setelah ayah saya sadar, ibu sudah menghilang. Beberapa tamu mulai saling berpandangan. Mertuaku yang sejak tadi berdiri di dekat pintu terlihat semakin gelisah. Suasana halaman berubah begitu sunyi hingga suara jangkrik terdengar jelas. Semua mata kini tertuju pada kunci rumah yang masih berada di tangan Hendra. Mertuaku berdiri terpaku. Wajah yang sejak siang penuh kebanggaan itu kini tampak pucat. Ia memandang rumah kosong yang baru saja dibersihkan ibuku, lalu kembali menatap ibuku dengan tatapan yang sulit kujelaskan. Untuk pertama kalinya aku melihat mertuaku benar-benar kehilangan percaya diri. Hendra melangkah mendekati ibuku. "Bu Aminah, kami sudah menunggu hari ini selama lebih dari 20 tahun. Dengan kedua tangan, ia menyerahkan kotak beludru itu. Namun, ibuku tidak juga menerimanya. Beliau justru tersenyum pelan. "Rumah itu terlalu besar untuk saya." Hendra menggeleng. "Ini bukan hadiah. Ini amanat. Kalau kami tidak menyerahkannya,
kami tidak menjalankan pesan terakhir ayah kami. Ibuku tetap menggeleng. Saya menolong ayahmu waktu itu karena beliau sedang membutuhkan pertolongan. Bukan karena berharap suatu hari mendapat rumah. Hendra menarik napas panjang. Saya tahu, itulah yang membuat keluarga kami semakin merasa memiliki utang yang belum selesai. Aku melihat beberapa tamu mulai mengusap mata. Mereka mungkin baru menyadari bahwa wanita yang sejak siang mereka hina tidak pernah sekalipun membahas jasa yang pernah dilakukannya. Beliau bahkan memilih hidup sederhana selama puluhan tahun tanpa mencari siapapun, tanpa menagih apapun. Mertuaku akhirnya melangkah mendekat. Langkahnya pelan, sangat berbeda dengan sikap angkuhnya beberapa jam yang lalu. Ia berhenti tepat di depan ibuku. Beberapa detik ia hanya terdiam. Lalu dengan suara yang bergetar, ia berkata, "Bu Aminah, saya sudah berbuat sangat keterlaluan." Ibuku hanya memandangnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saya menilai ibu dari pakaian yang ibu kenakan. Saya mengira uang 2 juta sudah cukup untuk membuat ibu bahagia. Mertuaku menundukkan kepala. Air matanya mulai jatuh. "Maafkan saya." Seluruh keluarga besar terdiam. Tidak ada yang menyangka perempuan yang paling keras menjaga gengsinya itu, akhirnya meminta maaf di depan semua orang. Aku sendiri merasakan mataku mulai basah. Bukan karena kemenangan, melainkan karena melihat ibuku tetap tenang. Seolah penghinaan yang beliau terima sejak siang tidak pernah meninggalkan dendam di hatinya. Ibuku menghela napas pelan. Kemudian beliau berkata, "Kesalahan terbesar bukan menghina orang miskin." Beliau berhenti sejenak. "Kesalahan terbesar adalah merasa diri lebih tinggi daripada orang lain." Tidak ada yang berani menyela. Kalimat itu seperti menghantam semua orang yang berada di halaman. Ibuku lalu membuka tas kain yang sejak tadi dibawanya. Beliau mengeluarkan amplop coklat berisi uang 2 juta. Amplop itu masih utuh. Belum dibuka sama sekali. Beliau melangkah mendekati mertuaku lalu mengembalikan amplop tersebut ke tangannya. "Saya tidak bisa menerima uang ini." Mertuaku mengangkat wajahnya perlahan. "Kenapa, Bu?" Ibuku tersenyum hangat. "Karena sejak awal saya tidak membersihkan rumah itu untuk uang. Saya membersihkannya agar hati saya tetap bersih." Kalimat itu membuat beberapa tamu langsung menundukkan kepala karena malu. Aku melihat suamiku menggenggam tanganku lebih erat. Ia berbisik pelan, "Aku bangga punya ibu seperti beliau." Aku tidak mampu menjawab. Aku hanya mengangguk sambil menahan air mata. Namun ternyata malam itu masih menyimpan satu kenyataan lagi. Sebuah kenyataan yang bahkan belum diketahui oleh keluarga Hendra. Dan ketika rahasia itu terungkap, semua orang akhirnya mengerti mengapa ibuku memilih menjalani hidup sederhana selama ini. Semua orang masih berdiri di tempatnya masing-masing. Tidak ada yang berani memecah keheningan. Hendra memandangi ibuku dengan penuh rasa hormat. "Bu, kalau boleh jujur, ada satu hal yang selama ini selalu menjadi pertanyaan kami." Ibuku tersenyum tipis. "Apa itu?" "Kenapa ibu menghilang setelah menolong ayah saya? Kalau saja waktu itu ibu meninggalkan nama atau alamat, kami pasti sudah menemukan ibu sejak lama." Ibuku menatap langit malam beberapa saat, seolah sedang mengingat kembali kejadian puluhan tahun yang lalu. Lalu beliau berkata pelan, "Waktu itu suamiku sedang sakit keras." Aku langsung menoleh. Nama ayah memang sangat jarang disebut ibuku. Hampir semua tabungan kami habis untuk biaya berobat. Setelah menolong ayahmu, aku kembali ke rumah sakit untuk menemani suamiku. Beberapa bulan kemudian beliau meninggal. Aku melihat Hendra menundukkan kepala. Sementara aku menggenggam tangan ibuku lebih erat. "Aku tidak pernah berpikir untuk mencari keluargamu. Yang ada di pikiranku waktu itu hanya bagaimana membesarkan anakku seorang diri." Beliau menoleh kepadaku sambil tersenyum. "Anakku masih kecil." Dadaku terasa sesak. Selama ini aku hanya tahu ibu bekerja tanpa mengenal lelah. Pagi membuat kue, siang mengantarkan pesanan, malam menjahit pakaian tetangga. Ternyata semua itu dilakukan setelah beliau kehilangan ayah. Hendra mengusap sudut matanya. "Jadi selama ini ibu hidup sendiri sambil membesarkan putri ibu?" Ibuku mengangguk pelan. "Alhamdulillah, Allah selalu cukupkan." Kalimat itu sederhana tetapi membuat suasana kembali hening. Hendra kemudian mengambil sebuah map lain dari mobil. "Bu, kami menghormati keputusan ibu yang tidak mau menerima balasan, tapi izinkan kami setidaknya memenuhi amanat terakhir ayah." Beliau membuka map itu. Di dalamnya terdapat beberapa lembar dokumen. Bukan hanya rumah itu. Sejak bertahun-tahun lalu,
Ayah sudah menyiapkan sebuah yayasan kecil atas nama ibu. Aku dan suamiku saling berpandangan. Hendra melanjutkan. Beliau berpesan, kalau ibu akhirnya ditemukan dan tetap menolak semua hadiah pribadi, maka seluruh aset itu harus digunakan untuk membantu para janda, lansia, dan anak-anak yang kesulitan. Ibuku terlihat terdiam cukup lama. Untuk pertama kalinya malam itu, beliau tidak langsung menggeleng. Hendra kembali berkata, rumah itu bisa menjadi tempat tinggal mereka. Biaya operasionalnya sudah kami siapkan. Ibu tidak perlu mengeluarkan uang sedikit pun. Aku melihat mata ibuku mulai berkaca-kaca. Beliau menatap rumah kosong yang siang tadi dibersihkannya dengan tangannya sendiri. Rumah yang beberapa jam lalu menjadi simbol penghinaan, kini justru berubah menjadi kesempatan untuk membantu banyak orang. Ibuku menghela napas panjang lalu beliau berkata, kalau memang rumah itu bisa menjadi tempat yang bermanfaat untuk orang lain, saya menerimanya. Hendra langsung tersenyum lega. Terima kasih, Bu. Tapi dengan satu syarat, lanjut ibuku. Semua orang kembali memperhatikan. Jangan pernah tulis nama saya di bangunan itu. Hendra tampak terkejut. Tapi, Bu, ibuku menggeleng pelan. Biarlah orang yang menerima manfaatnya mendoakan orang tuamu. Mereka yang menyiapkan semuanya. Aku tidak butuh namaku dikenang. Aku hanya ingin rumah itu menjadi tempat yang membuat orang merasa tidak sendirian. Mendengar ucapan itu, air mata Hendra akhirnya jatuh. Ia mengangguk berulang kali. Saya mengerti, Bu. Di sudut halaman, mertuaku kembali menundukkan kepala. Malam itu, beliau bukan hanya menyadari telah salah menilai ibuku, beliau juga menyadari bahwa kekayaan terbesar ternyata bukan rumah, mobil, ataupun harta, melainkan hati yang tetap rendah meski memiliki begitu banyak alasan untuk merasa berjasa. Malam itu menjadi malam yang tidak akan pernah kulupakan. Satu persatu mobil mewah mulai meninggalkan halaman rumah mertuaku. Sebelum pulang, Hendra kembali menyalami ibuku dengan penuh hormat. Insya Allah minggu depan, kami akan mulai menyiapkan rumah itu sesuai keinginan ibu. Ibuku hanya mengangguk. Ingat, bukan untuk saya. Rumah itu untuk orang-orang yang sedang membutuhkan tempat untuk bangkit. Hendra tersenyum. Itu juga keinginan almarhum ayah saya. Setelah rombongan itu pergi, suasana kembali sunyi. Namun, kesunyian kali ini terasa jauh lebih berat. Para tamu yang sejak siang memandang rendah ibuku kini satu persatu menghampiri beliau. Ada yang meminta maaf, ada yang menyalami beliau dengan rasa sungkan, ada pula yang hanya menundukkan kepala karena malu mengingat ucapan mereka beberapa jam sebelumnya. Ibuku menerima semuanya dengan senyum yang sama. Tidak ada wajah marah, tidak ada nada menyindir. Seolah penghinaan yang beliau terima sudah selesai begitu saja. Justru sikap itulah yang membuat banyak orang semakin merasa bersalah. Aku melihat mertuaku masih berdiri sendirian di dekat teras. Beliau terus memandangi rumah kosong di sebelah rumahnya. Rumah yang siang tadi dijadikan alat untuk merendahkan ibuku. Rumah yang malam itu berubah menjadi pengingat bahwa kesombongan bisa runtuh hanya dalam hitungan menit. Aku menghampirinya perlahan. Beliau menatapku dengan mata yang sembab. Nah, aku tidak menjawab. Beliau menghela napas panjang. Selama ini ibu selalu merasa keluarga kita lebih baik dari keluargamu. Aku pikir harta bisa menjadi ukuran seseorang. Padahal malam ini Allah menegurku dengan cara yang tidak pernah kubayangkan. Aku masih diam bukan karena marah. Aku hanya ingin mendengar apa yang benar-benar ada di hatinya. Beliau melanjutkan, yang paling membuatku malu bukan karena 15 mobil itu, tapi karena ibumu tetap menghormatiku setelah aku memperlakukannya seperti itu. Kalimat itu membuatku menoleh. Mertuaku menangis, tangis yang tidak dibuat-buat. Aku tidak tahu bagaimana harus meminta maaf kepadanya. Aku memandang ke arah ibuku yang saat itu sedang membantu membereskan gelas-gelas bekas tamu. Padahal beliau adalah orang yang paling berhak duduk dan beristirahat. Ibu, kataku pelan. Ibuku tidak pernah menyimpan dendam. Kalau ibu benar-benar menyesal, beliau pasti sudah memaafkan. Mertuaku mengusap air matanya. Apa kamu yakin? Aku tersenyum kecil. Dari dulu ibuku selalu mengajarkan satu hal. Kalau kita memaafkan karena Allah, hati kita yang lebih dulu menjadi tenang. Mertuaku mengangguk pelan. Beliau kemudian berjalan menghampiri ibuku tanpa memedulikan tatapan keluarga besar yang masih berada di sana. Beliau menggenggam kedua tangan ibuku dengan suara yang bergetar. Beliau berkata, Bu Aminah, mulai hari ini izinkan saya memanggil ibu sebagai keluarga, bukan sebagai tamu.
Ibuku tersenyum hangat. Beliau menggenggam balik tangan mertuaku lalu berkata pelan, "Bukankah sejak anak-anak kita menikah, kita memang sudah menjadi keluarga?" Mertuaku langsung menundukkan kepala. Tangisnya pecah. Aku melihat beberapa kerabat ikut mengusap mata. Tidak ada lagi yang membicarakan rumah. Tidak ada lagi yang membicarakan 15 mobil mewah. Yang mereka lihat malam itu hanyalah seorang perempuan sederhana yang mengajarkan arti memaafkan tanpa perlu mengucapkan banyak kata. Dalam perjalanan pulang, aku duduk di samping ibuku. Aku bertanya pelan, "Bu, kenapa ibu masih mau datang setelah tahu mereka sering merendahkanku?" Ibuku menoleh sambil tersenyum. Jawabannya begitu singkat. "Karena ibu tidak ingin kamu kehilangan keluargamu hanya karena mereka belum mengenal arti menghargai orang lain." Aku tidak mampu berkata apa-apa lagi. Aku hanya menggenggam tangan beliau. Malam itu aku sadar alasan Allah menjadikanku anak dari perempuan sederhana ini bukan karena beliau memiliki banyak harta, melainkan karena beliau memiliki hati yang begitu luas. Hingga bahkan orang yang telah menghinanya pun masih mendapat tempat untuk dimaafkan. Ternyata bukan kebetulan. Seminggu setelah kejadian itu, aku kembali datang ke rumah ibuku. Beberapa pekerja sudah mulai membersihkan halaman rumah kosong yang kini akan dijadikan tempat singgah bagi para lansia dan janda yang membutuhkan. Hendra juga datang pagi itu untuk mengurus beberapa dokumen. Semuanya terlihat berjalan lancar. Sampai seorang pria tua turun dari sebuah mobil putih, rambutnya sudah memutih seluruhnya. Tubuhnya sedikit membungkuk, tetapi sorot matanya masih tajam. Begitu melihat ibuku, ia langsung berjalan menghampiri. "Bu Aminah." Ibuku terlihat terkejut. "Loh, Pak Sugeng. Aku belum pernah melihat pria itu sebelumnya." Namun dari ekspresi ibuku, mereka jelas sudah saling mengenal sejak lama. Pak Sugeng tersenyum. "Saya baru tahu kalau orang yang selama ini dicari keluarga Pak Wibowo ternyata benar-benar ibu." Ibuku hanya mengangguk pelan. Hendra ikut menghampiri. "Bapak mengenal Ibu Aminah?" Pak Sugeng tertawa kecil. "Mengenal? Justru saya saksi hidup kejadian 23 tahun lalu." Semua orang langsung memperhatikannya. Pak Sugeng memandang rumah kosong yang ada di depan kami. Lalu ia berkata, "Sebenarnya ada satu hal yang belum kalian ketahui." Hendra mengernyitkan dahi. "Maksud Bapak?" Pak Sugeng menarik napas panjang. "Rumah ini bukan dipilih secara acak oleh ayahmu." Aku langsung menoleh ke arah Hendra. Pak Sugeng melanjutkan, 23 tahun lalu, setelah sembuh dari kecelakaan, ayahmu membeli tanah ini. Bukan untuk investasi, bukan juga untuk bisnis. Tapi karena di tempat inilah beliau pertama kali bertemu lagi dengan Bu Aminah setelah keluar dari rumah sakit. Ibuku langsung menundukkan kepala. Aku bisa melihat mata beliau mulai berkaca-kaca. Pak Sugeng melanjutkan, "Waktu itu ayahmu ingin memberikan rumah ini kepada Bu Aminah. Tapi Bu Aminah menolak." Hendra tampak benar-benar terkejut. "Ayah tidak pernah menceritakan itu kepada kami." Pak Sugeng mengangguk. "Karena setelah ditolak, ayahmu berkata." Ia berhenti beberapa detik lalu menatap langsung ke arah ibuku. "Kalau suatu hari nanti Allah memang mengizinkan rumah ini menjadi milik Bu Aminah, maka dia sendiri yang akan mempertemukan kami lagi." Halaman kembali sunyi. Aku memandang ibuku. Beliau menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air mata yang sejak tadi beliau tahan akhirnya jatuh. Selama ini aku mengira 15 mobil mewah datang hanya untuk membalas sebuah kebaikan. Ternyata bukan. Mereka datang untuk menepati sebuah janji yang telah disimpan lebih dari 20 tahun. Namun, kejutan malam itu ternyata masih belum selesai. Pak Sugeng membuka tas kecil yang dibawanya. Dari dalamnya ia mengeluarkan sebuah buku tabungan lama yang sampulnya sudah mulai pudar. "Bu Aminah, saya rasa ini juga sudah waktunya dikembalikan." Ibuku langsung membeku. Beliau mengenali buku tabungan itu hanya dalam sekali lihat. Tangannya perlahan gemetar. Aku belum pernah melihat ekspresi seperti itu di wajah beliau. Dengan suara pelan, ibuku bertanya, "Itu masih disimpan?" Pak Sugeng mengangguk. "Dulu setelah suami ibu meninggal, Pak Wibowo diam-diam membuka rekening atas nama ibu. Ia meminta saya mengisinya sedikit demi sedikit setiap tahun. Tapi ada satu syarat." Aku dan Hendra sama-sama menahan napas. Pak Sugeng melanjutkan, "Jangan pernah berikan uang itu sebelum Bu Aminah ditemukan dan jangan pernah katakan kalau uang itu berasal darinya." Hendra tampak terpukul. "Ayah melakukan semua itu?" Pak Sugeng tersenyum. "Bahkan sampai akhir hayatnya."
Ia menyerahkan buku tabungan itu kepada ibuku. Selama lebih dari 20 tahun, rekening itu tidak pernah disentuh. Ibuku memegang buku tabungan tersebut tanpa membukanya. Beliau justru menatap langit sambil berbisik. Semoga Allah menerima semua amal baikmu, Pak Wibowo. Saat itulah aku menyadari satu hal. Plot twist terbesar bukanlah 15 mobil mewah yang datang malam itu. Bukan pula rumah yang akhirnya menjadi milik ibuku, melainkan kenyataan bahwa ada seseorang yang selama lebih dari 20 tahun diam-diam menunaikan rasa terima kasihnya tanpa pernah meminta diketahui, tanpa pernah berharap dipuji, dan tanpa sempat mengucapkan selamat tinggal. Sejak hari itu, kehidupan kami perlahan berubah. Bukan karena rumah itu akhirnya menjadi milik ibuku, bukan juga karena orang-orang mulai mengenal nama beliau. Yang berubah adalah cara orang memandang keluarga kami. Kabar tentang 15 mobil mewah yang datang malam itu menyebar begitu cepat. Dalam hitungan hari, hampir seluruh warga di sekitar rumah mertuaku sudah mendengarnya. Anehnya, tidak ada satupun cerita yang berasal dari ibuku. Beliau tidak pernah menceritakan kejadian itu kepada siapapun. Justru orang-orang yang menyaksikannya sendiri yang terus membahasnya. Beberapa kerabat yang dulu jarang menyapa kini mulai sering berkunjung ke rumah ibuku. Ada yang datang membawa buah tangan. Ada yang menawarkan bantuan. Bahkan ada yang tiba-tiba mengaku sudah lama ingin bersilaturahmi. Ibuku menerima semua tamu dengan cara yang sama. Beliau tetap membuatkan teh hangat, tetap tersenyum, dan tetap memperlakukan semua orang tanpa membeda-bedakan, seolah tidak pernah terjadi penghinaan yang begitu menyakitkan. Sikap itu membuatku semakin kagum. Kalau berada di posisi beliau, aku belum tentu mampu melupakan semuanya secepat itu. Sementara itu, perubahan terbesar justru terjadi pada mertuaku. Beliau tidak lagi banyak berbicara saat ada acara keluarga. Setiap kali melihat ibuku, wajahnya selalu dipenuhi rasa sungkan. Beberapa kali beliau mencoba membantu pembangunan rumah singgah, tetapi ibuku selalu menerimanya sebagai bantuan biasa, bukan sebagai bentuk penebusan kesalahan. Tidak ada perlakuan istimewa, tidak ada sindiran, tidak ada kalimat yang membuat beliau merasa semakin bersalah. Dan mungkin justru itulah hukuman yang paling berat. Karena setiap kebaikan yang diterima hanya semakin mengingatkan beliau pada sikapnya sendiri di masa lalu. Aku mulai menyadari satu hal. Memaafkan memang bisa dilakukan dalam sehari, tetapi memaafkan diri sendiri seringkali membutuhkan waktu yang jauh lebih lama. 2 bulan kemudian, rumah singgah itu akhirnya selesai direnovasi. Bangunannya jauh lebih hangat daripada sebelumnya. Kamar-kamar yang dulu kosong kini diisi tempat tidur sederhana, rak buku, ruang belajar kecil, dan dapur yang selalu mengepul sejak pagi. Tidak ada papan besar yang memuat nama ibuku. Tidak ada foto beliau di dinding. Yang terpasang hanya sebuah kaligrafi sederhana bertuliskan, "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya." Kalimat itu dipilih langsung oleh ibuku. Beliau mengatakan, rumah itu tidak boleh menjadi monumen untuk seseorang. Rumah itu harus menjadi tempat yang membuat orang lain kembali memiliki harapan. Orang pertama yang tinggal di sana adalah seorang nenek berusia 75 tahun yang selama bertahun-tahun hidup sendirian setelah ditinggal anak-anaknya merantau. Kemudian datang seorang janda dengan 2 anak kecil. Disusul seorang kakek pensiunan guru yang sudah tidak memiliki keluarga. Perlahan rumah itu mulai dipenuhi kehidupan. Setiap kali aku datang, aku selalu melihat ibuku sibuk di dapur. Kadang memasak, kadang menemani para lansia mengobrol, kadang membantu anak-anak mengerjakan pekerjaan rumah. Beliau terlihat jauh lebih bahagia dibandingkan saat rumah itu masih kosong. Suatu sore, aku berdiri di teras bersama suamiku sambil memandangi halaman rumah singgah. Tanpa berkata apa-apa, kami melihat ibuku tertawa bersama para penghuni. Suamiku tersenyum pelan. Aku baru sadar. Apa? Ternyata malam ketika 15 mobil mewah datang bukan akhir cerita. Aku menoleh kepadanya. Itu justru awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Aku mengikuti arah pandangnya. Untuk pertama kalinya aku benar-benar mengerti maksud ucapan itu. Rumah yang dulu dijadikan alat untuk merendahkan ibuku kini setiap hari menjadi tempat orang-orang yang kehilangan harapan menemukan keluarga baru. Dan menurutku, itulah balasan terbaik yang Allah berikan. Bukan untuk mempermalukan orang yang pernah menghina ibuku, melainkan untuk memperluas manfaat dari satu kebaikan yang pernah beliau lakukan puluhan tahun lalu. 6 bulan berlalu, rumah singgah itu kini tidak pernah benar-benar sepi. Hampir setiap hari selalu ada orang yang datang. Ada yang mengantar sembako, ada yang menjadi relawan, ada pula yang sekadar ingin berbagi waktu dengan para lansia.
Anehnya, tidak ada satupun dari mereka yang mengetahui cerita lengkap tentang ibuku. Itu memang permintaan beliau. Biarkan mereka datang karena ingin membantu, bukan karena iba kepada ibu. Kalimat itu selalu beliau ulang setiap kali ada yang ingin mengangkat kisahnya ke media sosial. Beliau tidak ingin dikenal. Beliau hanya ingin rumah itu tetap hidup. Suatu pagi, aku datang membawa beberapa bahan makanan. Saat memasuki dapur, aku melihat seseorang yang tidak asing sedang mencuci piring. Aku terdiam. Itu mertuaku. Beliau mengenakan celemek sederhana tanpa perhiasan yang biasanya selalu menghiasi tangannya. Aku memperhatikan dari kejauhan. Beliau mencuci piring, menyapu lantai, lalu membantu seorang nenek berjalan menuju ruang makan. Tidak ada seorang pun yang menyuruhnya. Beliau datang hampir setiap hari sejak rumah singgah itu dibuka, diam-diam tanpa pernah meminta dipuji. Ketika melihatku, beliau hanya tersenyum kecil. Aku datang lebih pagi hari ini. Aku mengangguk sambil membalas senyumnya. Beliau memang sudah banyak berubah. Bukan hanya sikapnya kepada ibuku, tetapi kepada semua orang. Aku sering melihat beliau menyapa petugas kebersihan lebih dulu, mengangkat sendiri belanjaannya, bahkan beberapa kali mengantar makanan kepada tetangga yang sedang sakit. Hal-hal kecil yang dulu rasanya mustahil kulihat. Siang harinya, setelah semua penghuni selesai makan, ibuku duduk di teras bersama mertuaku. Aku tidak sengaja mendengar percakapan mereka. Tidak panjang, tidak dramatis. Mertuaku menatap halaman yang dipenuhi bunga. Dengan suara pelan, beliau berkata, "Aku bersyukur Allah mempermalukanku hari itu." Ibuku menoleh, mertuaku melanjutkan. "Kalau bukan karena kejadian itu, mungkin sampai hari ini aku masih menjadi orang yang sombong." Ibuku tersenyum. Allah tidak sedang mempermalukan ibu. Allah sedang menyayangi ibu. Mertuaku terdiam. Air matanya kembali jatuh. Beliau mengangguk pelan. Aku tidak pernah melupakan kalimat itu. Karena aku sadar tidak semua teguran datang dalam bentuk musibah. Kadang Allah menegur seseorang melalui orang yang pernah ia rendahkan. Setahun kemudian, rumah singgah itu berkembang jauh lebih besar. Banyak orang mulai ikut berdonasi. Beberapa dokter membuka pemeriksaan kesehatan gratis setiap bulan. Guru-guru datang mengajar anak-anak yang tinggal di sana. Mahasiswa bergantian menjadi relawan. Semuanya bergerak tanpa diminta. Seolah kebaikan memang memiliki cara sendiri untuk mengundang kebaikan berikutnya. Di salah satu sudut rumah, masih tergantung kaligrafi sederhana yang dipilih ibuku. Tidak pernah berubah, tidak pernah diganti, dan nama ibuku tetap tidak tertulis dimanapun. Suatu sore, aku bertanya kepada beliau, "Bu, apa ibu tidak ingin orang tahu kalau semua ini berawal dari kebaikan ibu?" Beliau hanya tersenyum. "Lalu apa manfaatnya kalau mereka tahu? Tapi ibu pantas mendapat penghargaan." Ibuku menggeleng pelan. "Kalau setiap kebaikan harus diketahui manusia, berarti kita masih mengharapkan balasan dari manusia." Beliau menggenggam tanganku. "Kebaikan yang paling tenang adalah kebaikan yang cukup Allah saja yang tahu." Aku menundukkan kepala. Kalimat itu terasa begitu dalam. Malam harinya saat hendak pulang, aku berdiri di depan rumah singgah itu. Aku teringat kembali kejadian beberapa bulan lalu. Hari ketika ibuku datang hanya dengan pakaian sederhana. Hari ketika mertuaku mengira beliau seorang pengemis. Hari ketika beliau disuruh membersihkan rumah kosong dengan upah 2 juta rupiah. Dan malam ketika 15 mobil mewah datang mengubah semuanya. Dulu aku mengira inti dari cerita itu adalah tentang balasan yang datang kepada orang baik. Ternyata aku salah. Inti dari cerita itu bukanlah 15 mobil mewah. Bukan rumah yang akhirnya menjadi rumah singgah. Bukan pula utang budi yang dibayar setelah puluhan tahun. Melainkan satu pelajaran yang akan selalu kuingat seumur hidup. Jangan pernah menilai harga seseorang dari pakaian yang dikenakannya. Karena kita tidak pernah tahu seberapa besar kebaikan yang telah ia sembunyikan dari dunia. Dan sejak hari itu, setiap kali melihat seseorang berpakaian sederhana, aku selalu teringat ibuku. Perempuan yang pernah dianggap pengemis, tetapi justru menjadi orang yang mengajarkan kami semua arti kemuliaan yang sesungguhnya. Tamat.